Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita mau belajar tentang menentukan komposisi zat ya. Ini masih dalam materinya itu adalah stoichiometry ya. Oke, ini dia. Jadi pertama kita mau bahas dulu nih nanti rumusnya yang dipakai itu apa aja. Kayak gitu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gimana cara menentukan persen massa ya, persen massa dari suatu unsur kalau misalkan diketahui massa dari suatu senyawanya itu berapa, atau mungkin jadi kita bisa menentukan persennya berapa jika diketahui massanya. Oke, yang pertama nih kita bisa menggunakan rumusnya. Ini kalau untuk menentukan persen massanya ya, jadi diketahui massa dari unsurnya kayak gitu, dan juga diketahui massa dari suatu senyawanya. Berarti kita bisa menentukan misalkan nih yang 40 gram ini itu berapa persennya sih dari senyawanya, misalnya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya aja langsung nih, latihan soalnya. Jadi contohnya di sini, seorang ahli kimia melakukan analisis terhadap suatu sampel zat. Jadi di sini ada suatu zatnya nggak diketahui ya, misalkan rumus kimianya itu apa, nggak ada. Terus ia menemukan bahwa sampel ini itu 70 gram beratnya. Dan di dalam 70 gram ini itu ada 45 gramnya unsur karbon. Terus ada 10 gramnya hidrogen, 15 gramnya itu adalah oksigen. Nah, yang ditanya adalah tentukan persen masing-masing unsur dalam bentuk persen massa. Jadi ini misalkan ini adalah zatnya. Nah, di dalam zatnya ini itu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Terus zatnya ini katanya masanya itu adalah 70 gram ya. Terus di sini juga diketahui karbonnya itu ada 45 gram nih. 45 gram, hidrogennya itu ada 10 gram, sedangkan oksigennya ini ada 15 gram. Oke, jadi kita mau cari nih masing-masing dari unsur yang ada ini, dari semua nih, misalnya nih 45 gram ini, itu berapa persen sih dari 70 gram? Kayak gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini, gitu. Jadi yang pertama kita cari dulu berapa persen dari unsur C-nya, ya. Dengan menggunakan rumus yang ini berarti massa dari unsur C-nya berarti 45 gram, ya kan? Dibagi massa dari senyawa. Di sini diketahui massa sampel zatnya itu 70 gram. Berarti per 70. Nah, di sini hati-hati ya, karena kita mau cari dia dalam bentuk persen, berarti kita kalikan dia 100%. Oke, itu aja ya caranya ya. Berarti 45 dibagi 70, ya kan? Terus dikali dengan 100, berarti ini dia sekitar 64,28%. Nah, jadi masanya karbon itu di dalam zatnya ini itu sekitar 64,8%, ya. Terus selanjutnya kita mau cari berapa persen massa dari hidrogen. Oke, dengan cara yang sama ya, kita bandingin massa dari zat itu terhadap massa dari senyawanya tersebut. Di sini massa hidrogennya itu ada 10, terus massa dari zatnya itu adalah 70 gram. Ya, kita kali dengan 100%. Berarti di sini kita tinggal bagi aja ya, yaitu sekitar 14,28%. Nah, dapat nih. Sekarang yang terakhir, ternyata ada satu unsur lagi nih, yaitu unsur oksigen. Berarti persen dari C-nya, itu kita bandingin massa dari unsur C yang diketahui ya, terhadap massa dari zatnya. Di sini massa dari unsur karbonnya, oksigen, bukan karbon lagi ya, oksigen, itu adalah 15 gram per totalnya itu zatnya adalah 70 gram. Nah, kita kalikan dengan 100%. Berarti di sini kita tinggal bagi, berarti 15 dibagi 70 sekitar 21,42%. Nah, berarti maksudnya dari soal ini ya, kita harus bisa menentukan masanya si
karbon ini yang 45 gram ini dari 70 gram zatnya itu berapa persen sih katanya gitu ya. Jadi di sini kita udah nemu berarti persen C-nya itu adalah sekitar 64,28%. Dan hidrogennya itu 14,28% dan oksigennya itu 21,42%. Oke, bisa ngerti ya? Nah, lanjut lagi berikutnya. Ini kebalikan nih. Di sini yang diketahui adalah analisis sampel menunjukkan terhadap 35% barium, 45% oksigen, dan sisanya adalah unsur hidrogen, ya, yaitu sebanyak 20%. Nah, berarti di sini kita harus lihat dulu nih, unsurnya itu kan yang ada unsur barium, yaitu sebanyak 35%, terus oksigennya itu sebanyak 45%, sedangkan unsur hidrogennya itu ada sekitar 20%. Nah, di sini diketahui nih massa sampelnya ini kan kalau dia digabung ya, dia bakalan membentuk suatu sampel atau suatu zat, di mana massa dari zatnya gabungannya ini itu massanya adalah 30 gram. Nah, kita mau tahu nih, berapa sih massa masing-masing dari unsur ini jika diketahui persennya? Gitu. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalau soal yang sebelumnya itu yang diketahui adalah massanya, kita cari persennya berapa. Sedangkan sekarang persennya yang udah diketahui, kita mau cari nih berapa sih massanya, kayak gitu ya. Nah, kita mau cari massanya si BA dulu ya. Berarti kan artinya apa? Jadi maksudnya yang 30 gram ini adalah 100%-nya ya. Jadi yang mau kita cari ya adalah 35% dari ini berapa? Berarti kan tinggal dibagikan gini aja ya, dikalikan aja ya. Jadi 35% itu kan berarti 35 per 100 dikali 30-nya. Gitu kan? Berarti ini sama dengan 10,5 gram. Ya, jadi ternyata 35% dari 30 gram itu adalah 10,5 gram. Oke, sekarang kita mau cari massanya si oksigen. Nih, massanya oksigen berarti persen massanya ya, berarti 45 per 100 dikali 30. Nah, 45 dikali 30 ini kita bagi 100. Berarti sama dengan 13,5, bukan persen, tapi dia gram. Dah, yang terakhir yang mau kita cari adalah massa dari hidrogen. Berarti di sini 20% ya. Berarti 20 per 100 dikali 30. Nah, berarti ini adalah 6 gramnya. Oke? Selesai ya, bisa ya. Jadi nanti teman-teman jangan pusing. Kalau misalkan yang diketahuinya itu yang ini, oh ini kok beda. Nah, ini tinggal dipahamin aja ya, dipahamin aja kata-katanya dulu maksudnya itu apa. Baru nanti kita bisa tahu nih cara kerjanya gimana. Gitu ya. Jadi jangan pusing dulu. Oke? Sekarang kita lanjut yang bagian berikutnya. Nah, kalau yang soal sebelumnya ya kan, itu datanya udah diketahui. Udah diketahui persennya, udah diketahui masanya, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan di soal itu data nggak ada, jadi nggak diketahui nih, oh masanya itu adalah 100%, massa zat ini adalah 5%, massa zatnya adalah 100 gram, misalkan seperti itu ya, nggak diketahui. Nah, terus bagaimana cara nentuin komposisi zatnya? Jadi secara teoritis kita bisa cari ya. Nah, kalau secara teoritis itu kita menggunakan rumus yang ini, yaitu kita menggunakan AR dan MR-nya. Pasti teman-teman masih ingat dong, AR itu kan massa atom relatif. Jadi AR itu untuk unsur, MR itu adalah massa molekul relatif, ya, yaitu hasil penggabungan dari AR-AR-nya. Oke, teman-teman ingat, AR itu sama juga dengan massa atom, ya, massa dari suatu atom, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya aja deh. Nih. Tentukan persen massa. Ya, di sini nggak diketahui nih persennya berapa, massanya berapa, nggak ada. Cuma tentukan berapa persen massa unsur, ya, masing-masing unsur yang terdapat dalam suatu senyawanya.
Contoh di sini yang ditanya itu adalah tentukan persen massa dari unsur karbon, hidrogen, oksigen. Dalam senyawanya itu adalah asam asetat. Nah, oke, sekarang teman-teman perhatikan, ini jumlah unsur di sini, maksudnya itu adalah di dalam senyawanya itu ya, ada berapa banyak unsurnya di sini, gitu. Contoh, kita mau cari berapa persen dari C. Oke, ingat dengan mengikuti rumus yang ini ya. Jadi kalau nggak ada data persen, nggak ada massa, berarti yang kita menggunakan adalah massa atom relatif, AR atau MR-nya. Oke, karena di sini kita butuh MR, berarti kita harus cari dulu nih berapa MR dari asam asetat. Oke, jadi ingat lagi, saya yakin sih teman-teman semuanya masih ingat ya cara nentuin MR dari suatu senyawa. Kita tinggal gabungin aja, ya kan? Di sini unsur C-nya ada 2, berarti 2 dikali ARC-nya. Terus unsur apa lagi yang ada? Itu ada unsur oksigen, ada 2 nih. Berarti 2 dikali ARO. Nah, ditambah di sini hanya ini ada 3, ini 1, berarti totalnya ya, berarti 4 dikali ARH. Untuk satu atom C itu AR-nya 12. Oke, terus ditambah 2 dikali untuk O itu 16, sedangkan untuk H itu sama dengan 4 ya, 4 berarti dikali 1. Ini 24 ditambah 32 ditambah 4 berarti ini sama dengan 60 ya. Jadi MR-nya sama dengan 60. Nah, sekarang kita mau cari nih persen massa dari karbon. Berarti jumlah unsur karbonnya. Oke, ingat total ya. Jumlah unsur karbon ini ada 1, ini ada 1, berarti ada 2. Berarti 2 dikali ARC-nya itu 12 per MR-nya tadi 60. Ya kan? Nah, ini tinggal dikali aja 100%. Begitu ya, karena kan kita di sini mau cari persennya. Oke, berarti ini kita tinggal bagi aja ya. Berarti 24 ini sama dengan 40% ya. Nah, ini 40%. Ternyata persennya C itu adalah sekitar 40% di dalam senyawanya ini. Terus kita cari berapa persennya unsur hidrogen dengan cara yang sama ya. Berarti di sini si H-nya itu ada berapa? Ini ada 3. Ingat indeks ya. Indeks itu menentukan jumlah dari unsurnya yang di depannya. Ini 3, ini 1 berarti ada 4. Berarti 4 dikali 1 per 60 dikali 100%. Oke, berarti ini sama dengan 400, oke, sekitar 6,67%. Nah, sekarang yang terakhir kita mau cari berapa persen dari oksigennya. Nah, oksigen di sini ada 2 ya, 1 berarti ada 2, AR-nya 16, berarti dibagi dengan 60 dikali 100%. Berarti 32 kali 100 dibagi 60. Nah, ini sekitar 53,3%. Ya, berarti ini adalah persennya. Jadi kita bisa menentukan persen massa dari suatu zat itu bisa jadi dengan menggunakan massanya atau nggak ada sama sekali datanya. Yang kita gunakan adalah AR atau MR-nya. Oke, ngerti ya? Nah, lanjut lagi nih. Sekarang kita latihan soal, ya. Kita menggunakan rumus yang tadi, yang 2 tadi. Yang di sini yang ditanya adalah berapa massa natrium yang terdapat dalam 200 gram natrium sulfat. Di sini diketahui AR-nya masing-masing. Oke. Nah, ini kita mau cari persen, bukan persen, kita mau cari massanya. Terus kalau cari massa caranya gimana? Gitu ya. Nah, caranya itu hampir sama dengan yang sebelumnya, yang pakai ARMR. Ya, jadi di sini kita mau cari berapa massa natrium Na. Berarti seperti yang tadi ya, pakai rumusnya jumlah Na-nya dikali dengan ArNa per MR natrium sulfatnya. Nah, di sini nih bedanya. Kalau tadi kan kita mau cari massa. Kalau kita cari massa berarti kita kali dengan 100%.
Tetapi kalau kita mau cari massa, ya, berarti kita kali dengan massa dari senyawanya. Berarti di sini dikali dengan massa dari natrium sulfatnya. Oke, berarti di sini kita lihat natriumnya itu ada 2, jumlahnya ya. 2 dikali AR natrium itu 23 per mR-nya. Oke, nanti kita hitung mR-nya dulu. Masanya di sini 200 gram. Nah, kita hitung dulu nih mR-nya ya. Ini caranya sama seperti yang tadi. Na-nya ada 2. 2 dikali 23 itu 46. 46 ditambah 32. 4 dikali 16 itu 64. Ya kan? Berarti 10, 12, 2, 1, 10, 11, berarti 14. Berarti 142. Oke, berarti kalau kita kalikan ini, jadinya berapa? Berarti 2 dikali 23. Oke, jadi sekitar 64,78 gram. Oke, jadi massa natrium itu di dalam senyawa ini itu sebanyak ini. Ya. Nah, kalau kita mau cari S, cari O-nya juga sama. Caranya sama nih seperti yang ini. Oke, kita coba nih, kita cari S-nya. Massa S-nya berapa sih gitu ya. Karena kan nanti totalnya semuanya itu udah ada 200 ya. Jadi kalau massa S, nah S-nya di sini kan cuma 1 nih. 1 dikali ARS itu adalah 32. 32 MR-nya tadi yang udah kita hitung 142 dikali dengan massanya. Massa dari unsur senyawanya, massa dari zatnya, senyawanya itu 200 gram, ya kan? Nah, tinggal dikali aja nih. 32 dikali 200 dibagi 142. Oke, berarti ini sekitar 45 gram. Oke, bisa ya. Nah, perhatikan jadi teman-teman jangan pusing dulu kalau ngerjainnya, cek dulu yang diketahui datanya itu apa. Ya. Lanjut lagi. Nih. Berapa massa karbon yang diperlukan untuk membuat 100 gram karbon dioksida? Nah, beda lagi dong, ya kan? Ini udah beda lagi nih caranya gimana, gitu ya. Nah, jadi kalau yang tadi itu kan yang ditanya adalah berapa massa karbonnya ya dalam suatu zat. Nah, sekarang ini massa karbonnya yang ditanya itu berapa supaya kita mau dapat 100 gram CO2-nya ya. Berarti ini dengan cara yang sama nih ya, berapa massa karbonnya? Berarti di sini kita mau buat dulu massa karbon itu sama dengan AR-nya, bukan massa unsur, jumlah atom C-nya dikali dengan ARC-nya dibagi dengan MrCO2 dikali dengan massa senyawanya ya. Berarti kita buat rumus dulu. Di sini adalah massa CO2. Nah, terus kita kali nih jumlah atom C-nya kan di CO2 ada 1. ARC itu 12. Mr dari CO2 12, O-nya ada 2, 16 kali 2 kan 32. 32 berarti 44. Nih, 44 dikali massa CO2-nya adalah 100 gram. Oke, berarti ini sama dengan 1200. Oke, sekitar 27 nih. 27,27 gram massa karbonnya. Oke, yang diperlukan atau artinya itu massa karbonnya itu ada sebanyak 27,27 gram di dalam 100 gram CO2-nya. Oke. Nah, lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Nih, suatu asam amino. Nah, ini suatu asam aminonya itu jenisnya banyak ya. Kita nggak tahu nih asam amino yang mana jenisnya, gitu. Dan di sini diketahui asam amino itu dia massa molekul relatifnya 68.000 gede, ya. Karena dia merupakan suatu unsur yang molekul yang lumayan besar ya, karena di sini massa molekul relatifnya juga gede. Nah, di sini katanya dia mengandung 0,5% besinya. Oke. Kayaknya soalnya ada ketinggalan. Di sini dananya itu adalah tentukan ya jumlah atom Fe.
yang terdapat pada asam amino. Oke, itu yang ditanya. Nah, caranya gimana? Pakai rumus yang mana lagi? Ya, pakai rumus yang sama. Kita nggak ada rumus, cuma dua doang. Kayak gitu. Nah, yaitu persen. Ini persen ya, karena diketahui persen berarti kita pakai yang persen massa. Berarti persen yang diketahui adalah besi ya. Berarti persen besi itu sama dengan jumlah besi dikali dengan AR besi dibagi dengan MR senyawanya, yaitu MR asam amino. Ya, dikali 100%. Karena kan kita mau cari persen ya, berarti dikali persen. Oke, di sini persen Fe-nya udah ada, yaitu 0,5%. Nah, yang ditanya adalah jumlah Fe-nya. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan ini apaan sih ini soal kayak gitu, enggak ya. Jadi dalam satu rumus itu kita bisa otak-atik bisa apa aja yang ditanya, atau bisa juga nanti yang ditanya itu adalah MR-nya, ya kan. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah jumlah Fe-nya. Nah, di sini ARFE-nya juga diketahui ya, udah ada yaitu 56, dan MR asam aminonya ini sudah diketahui yaitu 68.000 dikali 100%. Nah, persen coret-coret, ini 2 ya, tinggal coret aja. Berarti 0,5 nih, berarti 0,5 dikali 680 sama dengan ini tinggal dikali ya, 56. Oke, kita langsung gini aja deh. Karena kita mau cari jumlah Fe-nya, nih, jumlah Fe ini dibagi dengan 56. Oke, jadi setengah dari 680 itu kan 340 nih. Dibagi dengan 56, berarti jumlah Fe-nya itu ada sekitar 6 di dalam asam amino ini. Oke, jadi ingat rumus kita itu bisa ini atau yang tadi yang udah diketahui masanya, ya kan? Jadi bisa jadi yang ditanya itu adalah persen dari suatu unsur, bisa juga yang ditanya itu adalah jumlah dari unsurnya itu berapa di dalam senyawanya, atau bisa jadi nanti MR yang dicari. Oke, nah lanjut lagi untuk soal berikutnya. Tentukan besarnya persentase unsur nitrogen dan oksigen di dalam senyawa ini. Nah, ini nggak ada data nih yang diketahui, nggak ada massa, nggak ada persen. Yang ditanya kita cuma cari persen dan yang diketahui adalah AR-nya. Nah, caranya gimana? Caranya yang tadi yang pakai ARMR ya. Nah, kita cari dulu untuk senyawa NO2 dulu ya. NO2. Berarti kita cari unsur N-nya ya. Ini persentase ya. Persentase N-nya itu berapa? Dengan cara sama seperti yang tadi. Oke, kita buat rumus di sini deh. Kita mau cari persen. Massa berarti jumlah unsur, gitu kan tadi, dikali dengan AR-nya per MR senyawa dikali dengan 100%. Oke, di sini N-nya ada 1 nih, dikali ARN-nya itu 14. Nah, dibagi MR-nya berapa? N-nya kan 1. O itu 16. 16 dikali 2, 32. Ditambah 14 berarti 46. Ya, 46 dikali 100%. Berarti di sini 14 dibagi 46 berarti sekitar 30. Oke, taruh aja deh. 30,43%. Nah, sekarang untuk yang oksigennya. Jadi persen oksigennya berarti sama dengan oksigennya di sini ada 2. Ya, dikali AR-nya itu 16 per MR-nya tadi 46 dikali 100%. Berarti 32 atau nanti teman-teman tinggal dikurangin aja juga nggak apa-apa ya. Karena kan di sini dia unsurnya cuma terdiri dari 2 unsur aja di dalam senyawanya. Dibagi 46 berarti ini sekitar 69,57 lah ya. Nah, 57%. Karena kan kalau kita totalin ini sama dengan 100. Oke, ini di persennya.
caranya. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita mau cari berapa persentase dari unsur nitrogen dan oksigen di dalam senyawa yang ini, ya sama aja caranya. Berarti persen nitrogennya sama dengan di sini, kebalik sama ya, N2O. Nah, kebalik di sini N-nya yang 2 ya, berarti 2 dikali 14 per, MR-nya ini berarti kita tinggal kali nih. N-nya 14 dikali 2 berarti 28, 28 dikali 6 ditambah, berarti 4, berarti 44 ya. 44 MR-nya. Berarti ini per 44 dikali dengan 100%. Berarti 28 dibagi 44. Oke, berarti ini sekitar 63,63%. Nah, hal yang sama, kita mau cari persen oksigennya. Berarti di sini oksigennya 1 dikali AR-nya itu adalah 16 per 44 dikali 100%. Oke, berarti 16 dibagi 44 berarti sekitar 0,367%. Oke, ini belum dikali 100, berarti 30 ya. 37%. Oke. Nah, yang terakhir yang di dalam senyawa dinitrogen pentaoksida ya, N2O5. Kita mau cari berapa persen dari nitrogennya. Berarti di sini nitrogennya ada 2. 2 dikali AR-nya itu 14 per, kita hitung dulu nih MR-nya. N-nya ada 2, berarti 2 kali 14, 28. O-nya ada 16, 16 dikali 5, 0, 3, 80, berarti 8, 108. Ya, MR-nya 108, terus ini dikali 100%. Berarti 28 dibagi kali 100, berarti ini sekitar 25,92%. Oke, terus kita mau cari persen oksigennya. Di sini oksigennya ada 5 nih. 5 dikali MR-nya AR-nya tadi 16 per MR-nya 108 dikali 100%. 5 dikali 16 itu tadi 80 ya, berarti 80 dibagi 108 berarti sekitar 74, supaya dia 174,08%. Ya, gitu deh caranya menentukan komposisi atau berapa persen massa suatu unsur di dalam senyawanya, baik itu sudah diketahui berapa persennya, atau berapa massa dari suatu senyawanya, atau sama sekali nggak diketahui. Tapi kita bisa menentukan berapa persennya, yaitu dengan menggunakan massa atom relatif AR atau MR-nya. Oke, saya rasa demikian dulu pembahasan kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi di topik-topik selanjutnya. Oke, please jangan lupa subscribe dan jangan lupa di-share juga ya buat teman-teman yang lainnya. Bye-bye.